Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama yaitu pengertian beriman kepada kitab. Kata iman sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya percaya, sedangkan kitab artinya firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan menjadi sebuah mushaf. Iman kepada kitab maksudnya adalah mempercayai kitab-kitab Allah dan membuktikan kepercayaannya tersebut dengan amal sehari-hari. Nah, manusia itu wajib mengimani kitab-kitab samawi atau kitab yang bersumber dari Allah. Jadi, selain menurunkan kitab, Allah juga menurunkan suhuf kepada beberapa nabi. Nah, apa sih bedanya kitab sama suhuf itu? Kalau kitab artinya kumpulan firman Allah yang sudah dibukukan, sedangkan suhuf firman-firman Allah namun tidak dibukukan dan berbentuk lembaran saja. Nah, di dalam sebuah riwayat hadis disebutkan ada beberapa suhuf yang masing-masing diberikan kepada Nabi Adam, Nabi Syed, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa alaihi salam. Jadi intinya adalah beriman kepada kitab Allah artinya adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab suci kepada para utusan Allah untuk disampaikan kepada manusia sebagai pedoman hidup. Nah, dalil beriman kepada kitab-kitab Allah ada di surat Al-Baqarah ayat 213. Faba'asallahu nabiyyina mubasyirina wa munzirin. Maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan. Wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqqi, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar. Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi, yaitu untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 213. Nah, pastinya kalian udah tahu ya, kalau misalnya kitab Allah itu yang diturunkan kepada manusia itu berjumlah 4. Yang pertama adalah kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, dan yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Untuk yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa menggunakan bahasa Ibrani. Umat yang menerima kitab Taurat ini umat Yahudi, dan kitab ini berisi tentang 10 perintah Tuhan. Nah, turunnya kitab Taurat ini diterima di Bukit Tursina dan berlaku pada abad 12 sebelum Masehi. Dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 2, Allah berfirman, wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu huda li bani Israil, yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel, atau yang sekarang kita sering memanggilnya dengan sebutan kaum Yahudi. Isi dari kitab Taurat ini biasa disebut dengan The Ten Commandments atau 10 firman. Yang pertama adalah tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, jangan menyembah berhala. Yang ketiga, jangan mempersekutukan Allah. Yang keempat, sucikan hari Sabat atau hari Sabtu. Yang kelima, hormati kedua orang tua. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan bersumpah palsu atau bersaksi dusta. Dan yang terakhir adalah jangan menginginkan milik orang lain dengan cara yang tidak halal. Kedua adalah kitab Zabur. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Sedangkan bahasa yang digunakan adalah bahasa Qibti. Umat yang menerima masih sama dengan Nabi Musa, yaitu Yahudi, dan kitab ini itu berisi tentang zikir, nasihat, hikmah, dan tidak mengandung syariah karena Nabi Daud sendiri meneruskan syariah dari Nabi Musa. Tempat diturunkan kitab Zabur ini di Yerusalem dan berlaku sejak abad 10 sebelum Masehi. Dalam Al-Quran sendiri, pada surat Al-Isra ayat 55, Allah berfirman, wa ataina Dawuda Zabura, dan kami berikan Zabur kepada Daud.
Selanjutnya, kitab yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Suryani dan umat yang diajak beriman yaitu umat Nasrani. Isi kitab Injil mengajarkan tentang pembersihan jiwa raga dari nafsu duniawi. Sedangkan tempat diturunkan kitab Injil ini di Yerusalem dan berlaku sejak 1 Masehi sampai 620 Masehi. Kitab yang terakhir adalah Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW menggunakan bahasa Arab. Isi kitab Al-Quran meliputi akidah, ibadah, akhlak, muamalah, munakahat, jinayah, siasa, sejarah, hubungan internasional, dan juga ilmu pengetahuan. Al-Quran diturunkan selama 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di Madinah. Dan kitab Al-Quran ini berlaku sejak 610 Masehi sampai dengan hari akhir. Selanjutnya, kelebihan dan keistimewaan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran terpelihara kemurnian dan keutuhannya. Yang kedua, dengan membaca Al-Quran, maka kegiatan itu bernilai ibadah. Yang ketiga, menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Yang keempat, keindahan bahasanya tidak tertandingi. Selanjutnya yaitu Al-Quran memiliki daya tarik untuk dipelajari bukan hanya oleh umat muslim, tapi umat non-muslim juga tertarik untuk mempelajari Al-Quran. Yang terakhir adalah terjaga keasliannya dari orang-orang yang jahat. A non-Muslim sister who had a question? Question. Yes, sister, you're most welcome. If Muslim people say that Christians are from Ahl al-Quran and they have 4 books, Zabur, Injil, Quran and Torah, then why they only read one Quran? Why not first 3 books? Sister asked a very good question. Sister, are you a Christian? No. I am Emirati, but I'm asking the question on behalf of someone else. Okay. Sorry. Sister is asking a question on behalf of somebody else. She's Emirati. Emirati, but a Muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Muslim. Because the Emirati are non-Muslim also, I'm told. No, Muslim. But from my accent, I could make out, sister. Sister asked the question that if Muslims believe that there are 4 revelations, Torah, Zabur, Injil and the Quran, why do they only read in the Quran? Why don't they read the other 3? As I said earlier, sister, that by name, there are 4 revelations mentioned in the Quran. Torah, Zabur, Injil and the Quran. Torah is the Wahi, the revelation given to Moses, peace be upon him. Zabur is the Wahi, the revelation given to David, peace be upon him. Injil is the Wahi, the revelation given to Jesus, peace be upon him. And Quran is the last and final revelation given to the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. But there were other revelations also, as I mentioned earlier in my answer, in Surah Ra'd chapter 13 verse 38, that there were other revelations given earlier, also like Sufa Ibrahim, etc. But sister, as I was telling to the brother earlier, that we have to follow the last and final revelation, that is the updated one. And the last and final revelation is the Quran. All the other revelations that came before, they have not been preserved in the authentic form, sister. They have been changed by the passage of time. As the Quran says in Surah Baqarah chapter 2 verse 79, فَوَيْلُلْ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. For that woe to those who write the book with their own hand and then traffic it for miserable price. Woe to those for what they earn, woe to those for what they write. So here the Quran says that all the earlier scriptures have been changed, and all the earlier scriptures that came before the Quran, they were meant for a particular group of people and was meant to be followed till a particular time period, till the new revelation came. So all the revelation that came were meant only for those people. Like the Quran says that Isa alayhi salam was only sent for Bani Israel. The Bible says that Jesus Christ, peace be upon him, was only sent for the Jews. So today, because Quran is the last and final revelation, it was not sent only for a particular group of people. It was not sent only for the Muslims or the Arabs. It was sent for the whole of humanity. So today, irrespective whether you're living in India or in UAE or in Saudi Arabia or in Pakistan or in USA, you have to follow the last and final revelation, the Quran, and the last and final revelation, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Why do we read only the Quran? The other scriptures you can read for academic purposes or for doing dawah. But for Hidayah, Quran is sufficient. It is the last model. As I told you, that if there's an old model and a new model, you will follow the new model. This is the updated model. After this, no new model will come. It is the last revelation. After this, no new revelation will come. That's the reason Muslims only read the Quran. You can read the other scriptures for doing dawah or for getting the others closer to Islam. But for Hidayah, only Quran is sufficient.
Hope that answers the question, sister. Selanjutnya yaitu cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama adalah meyakini kebenaran isi kitab suci. Yang kedua, tidak membeda-bedakan antara kitab suci satu dengan kitab suci yang lainnya. Dan yang ketiga adalah menaati isi kitab suci dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita beriman, maka ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, hidupnya akan teratur, tertib, dan juga damai. Yang kedua, dapat meraih keselamatan hidup di dunia dan juga di akhirat. Yang ketiga, dapat menimbulkan semangat menghargai terhadap pengikut kitab suci yang lain. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa memperkaya literasi kalian dengan membaca buku atau sumber lain yang relevan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.